Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Di kesempatan kali ini, kami akan membawakan 3 cerita sekaligus yang kami kemas dalam satu episode. Sebelum melanjutkan ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman sekalian, cerita di episode kali ini itu ada 3 cerita yang akan kami ceritakan. Ini karena beberapa cerita yang masuk ke redaksi kami, ceritanya itu singkat dan nggak panjang. Jadi di situ kami berpikir daripada kami menceritakan satu cerita dan pastinya video itu nggak akan berdurasi panjang, jadi kami kumpulkan cerita-cerita pendek ini menjadi satu episode. Nah, kita mulai dari cerita pertama. Cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Ijul. Ijul ini asalnya dari daerah Ngawi, Jawa Timur. Nah, cerita Ijul ini adalah pengalaman pendakiannya ketika dia mendaki ke Gunung Lawu, dan kejadiannya itu belum lama. Persisnya tanggal 25 Juni tahun 2025 kemarin. Bagi Ijul sendiri, pendakian ini itu adalah pendakian keduanya. Dia mendaki ke Gunung Lawu. Dan di pendakian kali itu, Ijul memutuskan untuk lewat jalur Mbabar atau Babar. Sebenarnya jalur Mbabar ini itu bukan jalur yang baru-baru banget. Jalur ini sudah mulai dibuka untuk umum itu sekitar tahun 2019. Nah, alasan utama Ijul memilih jalur Mbabar ini itu karena setelah dia diskusikan dengan teman-temannya, jalur ini itu konturnya yang lumayan landai dibanding dengan jalur-jalur yang lain di Gunung Lawu. Jadi menurut Ijul, jalur ini tuh sangat direkomendasikan dan aman bagi pendaki pemula. Waktu itu Ijul ini naik gunung itu bertiga. Dia ditemenin 2 orang temannya namanya Riko dan Dani. Nah, kalau Ijul ini kan sudah pernah naik Gunung Lawu sebelumnya, tapi Riko dan Dani ini baru pertama kali mereka naik gunung. Dan Riko dan Dani ini tertarik naik Gunung Lawu itu gara-gara mereka sering ngeliat banyak banget berseliweran video-video keindahan Gunung Lawu yang dia lihat di sosmed itu. Terus ada satu hal yang perlu teman-teman tahu, ini soal Riko dan Dani. Jadi mereka berdua, Riko dan Dani ini tipikal orang yang sama sekali nggak percaya sama hal-hal mistis. Jadi di situ dia selalu mengandalkan logika. Makanya selain karena mereka pengen ngeliat pemandangan aslinya di Gunung Lawu, mereka berdua itu juga punya niat lain. Mereka pengen membuktikan sendiri. Bener nggak sih cerita-cerita orang atau video di sosmed yang sering bilang kalau Gunung Lawu itu terkenal angker dan mistis. Di situ mereka pengen tahu langsung kebenarannya dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, singkatnya, di hari Rabu malam, Ijul, Riko, dan juga Dani ini, mereka pas lagi ngopi bareng di sebuah angkringan di daerah mereka sana. Di situ akhirnya mereka membahas jadwal ini kapan persisnya mereka mau berangkat ke Gunung Lawu. Dan akhirnya setelah ngobrol panjang lebar, mereka menentukan hari, akhirnya mereka sepakat berangkat besok paginya, di hari Kamis tanggal 26 Juni. Terus alasan mereka kenapa berangkat di tanggal itu, karena hari Jumat besoknya, pas tanggal 27 Juni, itu bertepatan dengan tanggal 1 Suro. Mereka bertiga punya target, kalau pas masuk malam 1 Suro, harusnya mereka sudah berada di area puncak Gunung Lawu. Karena mereka ingin merasakan vibes malam 1 Suro di Gunung Lawu. Terus keesokan paginya, hari Kamis subuh itu, mereka bertiga langsung berangkat. Mereka naik motor menuju ke Desa Tambak di daerah Karanganyar sana. Karena basecamp pendakian Gunung Lawu via Mbabar itu lokasinya ada di sana. Singkatnya mereka sampai di basecamp. Di situ mereka langsung bagi tugas. Ada yang ngurus registrasi pendakian, ada yang menyiapkan ulang perlengkapan bawaan mereka. Terus setelah semua urusan administrasi dan perlengkapan dicek semuanya beres, sekitar jam 9 pagi itu mereka mulai jalan. Nah, tujuan mereka pertama ini, mereka menuju ke Gerbang Gong, apa yang biasa disebut pintu rimba. Jarak dari base camp menuju ke Gerbang Gong ini itu lumayan jauh, kira-kira ya 1,5 jam lah kalau jalan santai.
Dari awal berangkat dari base camp itu, suasana mereka bertiga ini masih asik banget. Mereka di situ masih banyak ngobrol, banyak bercanda, dan intinya di situ mereka masih semangat. Tapi suasana mulai sedikit berubah itu pas mereka mulai sampai di area gerbang gong itu. Jadi pas di titik pintu rimba itu, Ijul ini mulai ngerasakan ada perasaan yang aneh. Perasaannya tuh tiba-tiba nggak biasa saja. Bawaannya jadi nggak enak. Nah, karena Ijul merasa ada yang ganjil, sebelum mereka melanjutkan perjalanan masuk melewati pintu rimba itu, Ijul ini ngajak Riko dan Dani berhenti istirahat sebentar di situ. Dan di situ Ijul merasa harus membuat kesepakatan sama mereka berdua, sama Riko dan Dani ini. Karena Ijul paham betul gimana sifat Riko dan Dani. Yang mereka ini sama sekali nggak percaya sama hal-hal mistis ataupun gaib. Nah, di situ Ijul ini takutnya nanti ketika pas di tengah jalan, misalnya pas masuk hutan, teman-temannya yang 2 orang ini melakukan hal-hal sembarangan waktu di gunung. Jadi di situ Ijul ngomong serius pada mereka berdua. Ijul ngomong seperti ini, nanti pas kalau kita jalan di atas, misalnya kalau kalian ngelihat sesuatu atau kalian merasakan sesuatu, dengar suara aneh, tolong kalian diem aja ya, nggak usah diomongin waktu itu. Ijul berharap mereka menepati janji ini sampai nanti mereka turun. Tapi Riko dan Dani ini orangnya kelewat santai dan mereka terbiasa logis. Pas dibilang Ijul seperti itu, ya mereka bilang, yolah, ayo janji, ayo, tenang aja, tenang. Intinya seperti itulah. Jawaban mereka itu kayak meremehkan. Ya Ijul waktu itu cuma bisa berharap dalam hati supaya mereka beneran diem kalau pas ada apa-apa di jalan. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan lagi, dan menurut Ijul, jalur Babar ini memang jalur yang menyenangkan sekali. Di sepanjang perjalanan naik itu, pendaki ini bakal disuguhi pemandangan dari sisa-sisa peninggalan zaman kerajaan Mojopahit. Di kanan kiri jalur itu kelihatan jelas ada bekas pondasi bangunan di masa lalu. Terus banyak juga puing-puing bebatuan yang bersejarah. Jalannya pun juga enak. Nah, singkatnya, sampailah mereka ini di pos 2. Ketika sampai di pos 2, Ijul ngajak mereka untuk bongkar tas lebih dulu. Mereka pingin istirahat sambil bikin kopi. Jadi mereka keluarin kompor, keluarin peralatan. Mereka pingin ngopi di pos 2 itu. Waktu itu Ijul sama Dani ini lagi asik nyeruput kopi sambil mereka duduk selonjoran di situ. Riko juga ada di situ. Dia juga lagi duduk istirahat. Terus tiba-tiba Riko ini ngomong ke Ijul, Jul, aku kok kerasa nguyu ya, nguyu sik rapopo toh. Maksudnya Riko ini dia kebelet buang air kecil. Terus dia nanya ke Ijul, apa boleh kencing sembarangan di sekitar pos 2 situ? Karena posisi mereka ini kan bener-bener lagi di gunung, apalagi di situ banyak juga peninggalan situs bersejarah. Nah, Ijul ngingetin ke Riko, yo tapi jangan lupa nyuwun sewu dulu yo, atau ucap salam lah. Awak dhewe iki ora ngerti iki nggon apa, iki wilayah sapa, awak dhewe ora ngerti. Maksudnya Ijul di situ, ya boleh aja kencing, tapi jangan lupa ngucap permisi dulu atau salam dulu. Karena di situ mereka semua nggak pernah tahu itu tempat apa dan daerah kekuasaannya siapa. Riko meresponnya juga biasa saja waktu itu. Dia jawab, yo oke. Dan setelah ngomong seperti itu, Riko jalan agak menjauh. Dia nyari di area semak-semak di sekitar sana. Dan setelah Riko kencing itu, Ijul sama Dani ini masih ngopi-ngopi santai di situ. Mereka ngobrol sambil nungguin Riko. Nggak lama pas Riko balik nyamperin mereka, yang aneh adalah Riko itu tiba-tiba ngomong, ayo nang munggah, rasa suwe-suwe neng kene. Riko intinya ngajak supaya cepetan naik dan nggak usah lama-lama di situ. Ijul sempat heran karena awal jalan dari base camp sampai ke pos 2 tadi, Riko itu lelet banget orangnya. Dia kelemar-kelemar, istilahnya males-malesan. Di sepanjang jalan, kerjaan Riko itu cuma mengeluh capek lah, mengeluh inilah, haus lah. Pokoknya merengek terus kayak anak kecil yang minta digendong. Tapi kok begitu habis balik dari kencing ini, Riko ini kok jadi orang yang semangat banget dan pengen cepet-cepet nyampe atas. Dani juga ngerasa heran juga sama tingkahnya Riko ini. Dani pun langsung nyeletuk ke Riko, weh, kowe iki kesurupan apa to kok moro-moro ngajak dang-dangi. Mau kowe leda-lede. Intinya kamu itu kesurupan apa kok tiba-tiba ngajak buruan itu. Dari tadi kamu itu lelet loh. Nah, Riko sama sekali nggak menjawab omongan Dani. Riko langsung narik mereka berdua, kayak nyuruh cepetan jalan lagi.
Nah di situ Icul sudah ngerasa aneh, tapi dia masih tetap berpikir positif. Icul mikirnya ya mungkin Riko ini sudah nggak sabar, mungkin dia pengen cepet nyampe puncak. Apalagi di antara mereka bertiga, memang Riko inilah yang paling excited dari awal. Dia ini yang paling pengen cepet-cepet foto pemandangan Gunung Lawu. Akhirnya Icul sama Dani pun ngalah. Mereka lanjut jalan lagi, dan sepanjang perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 itu, Riko ini cuma diem. Dia ini anehnya nggak ngomong sepatah kata pun. Kalau diajak ngomong, dia nggak jawab. Jadi di situ intinya Riko ini nggak bersuara sama sekali. Dia cuma jalan lurus depan tanpa noleh dan tanpa ngomong. Padahal kalau diingat, waktu dari base camp sampai ke pos 2 itu, Riko ini yang paling cerewet, paling sering mengeluh, paling suka minta ini, minta itu. Ya singkatnya mereka pun lanjut jalan dan sampai di pos 3. Nah di pos 3 itulah Icul ngajak istirahat lagi. Menurut Icul mulai dari pos 3 ke atas itu medannya sudah beda. Jalur yang mereka lewati nanti itu akan ditutupi dengan rumput ilalang yang semakin lebat dan tinggi-tinggi. Jadi mereka di situ butuh menyiapkan tenaga ekstra untuk ngadepin jalur di pos selanjutnya. Nah pas lagi nurunin tas itu dan duduk istirahat di pos 3, Riko masih diam. Riko nggak ngomong sepatah kata pun. Dia nggak ngomong sama sekali sejak dari pos 2 tadi. Akhirnya Dani ngajak ngobrol. Dani nanya ke Riko, "Ko, lek wis ra kuat rapopo, gawe tenda kene ae sik. Mengko lanjut nek wis istirahat. Ket mau kowe gur meneng ae, kowe iki luwe apa piye?" Intinya dia ngomong ke Riko, "Ko, kalau kamu sudah nggak kuat nggak apa-apa, kita bikin tenda di sini. Nanti lanjut lagi kalau pas kamu sudah istirahat. Karena kamu dari tadi tuh loh, kok cuma diam terus. Kamu ini lapar apa gimana?" Tapi Riko masih diem. Dia nggak nanggepin itu. Dari sinilah Icul itu sudah curiga. Icul mulai mikir dalam hati, ini sebenarnya kenapa Riko ini? Kok sejak dia tadi pamit kencing, balik-balik dia diem. Dari situ Icul sudah notice, dia diem dari situ. Kok habis dari semak-semak itu, dia diem dan perilakunya itu sudah berubah total. Nggak kayak Riko yang biasanya. Icul akhirnya nanya ke Riko. Icul ngomong gini, "Koko, kowe iki nyopo to kok menengahi? Enek apa cerita? Ojo menengahi, aku iki malah bingung." Di situ Icul tanya, "Kok kamu ini kenapa kok diem? Ada apa? Ceritalah, jangan diem aja. Aku tuh malah bingung loh." Tapi Riko masih diem lagi. Dia nggak ngomong apapun. Dari raut wajahnya, Riko itu kelihatan sudah aneh banget. Kalau dipikir-pikir, orang yang baru pertama kali mendaki, habis jalan jauh nanjak dari base camp, itu pasti nafasnya ngos-ngosan. Dan wajahnya itu pasti kelihatan capek. Tapi Riko ini enggak. Dia beda sendiri. Dia kelihatan kayak orang yang sama sekali nggak ngerasa capek. Bahkan dari gelagat Riko, dia itu seolah-olah pengen langsung lanjutin perjalanan naik ke atas tanpa harus istirahat dulu. Padahal waktu itu, Dani, Icul itu masih ngos-ngosan parah. Dia masih butuh waktu untuk rebahan sebentar. Tapi Riko di situ bersikeras dan dari gestur tubuhnya kayak dia tuh pengen cepet-cepet jalan. Akhirnya singkat cerita, setelah Icul dan Dani ini cukup istirahat dan ngerasa tenaganya sudah keisi lagi, mereka bertiga melanjutkan perjalanan dari pos 3. Dan di sepanjang perjalanan yang menanjak itu, Riko ini tetap jalan di depan. Dia nggak mau jalan di belakang. Akhirnya perjalanan mereka hari itu berhenti di pos 5, karena waktu itu hari sudah mulai gelap dan kabut juga sudah turun. Disitulah Icul memutuskan untuk mendirikan tenda dan menyiapkan semua perlengkapan untuk mereka bermalam. Rencananya, besok paginya mereka baru lanjut ke puncak. Nah pas nyampe di pos 5 ini, kondisi Dani itu sudah capek banget. Ditambah lagi, hawa di Gunung Lawu itu kita tahu dingin banget, apalagi itu sudah menjelang malam, rasanya itu dinginnya sampai nusuk tulang. Saking dingin dan capeknya, Dani ini langsung masuk ke tenda. Begitu tendanya ini sudah setengah jadi, Dani langsung masuk. Dani nggak ikut bantu nyiapin alat masak atau nata-nata barang di luar. Dia sudah masuk lebih dulu. Dani ini langsung meringkuk kedinginan di dalam tenda. Nah di sini ada kejadian aneh lagi pas waktu mereka bangun tenda ini. Icul sempat heran. Riko ini kok tiba-tiba orangnya jadi cekatan banget. Dia langsung bangun tenda, nata flashlight, dia ngeluarin kompor, nyiapin alat masak. Dan dia itu mengerjakan hal-hal lain yang persis kayak pendaki-pendaki yang sudah lama naik gunung. Icul ngeliat terus. Riko ini cekatan sekali. Dia ini ibaratnya itu kayak porter yang sudah puluhan kali naik gunung.
Riko tahu persis apa yang harus dilakukan tanpa diajari, tanpa dikasih tahu. Ini yang aneh. Bahkan Riko bangun tenda pun dia sudah tahu. Padahal dia ini nggak pernah naik gunung sebelumnya. Nah, tingkah Riko yang aneh inilah yang membuat Icul itu heran. Karena Icul tahu persis gimana si Riko ini. Riko yang Icul kenal itu orangnya manja banget. Dan dia gampang banget sambat atau mengeluh. Dia juga orangnya malas-malesan. Dan biasanya dia paling nggak semangat kalau disuruh mengerjakan ini itu. Tapi sore itu beda. Riko ini melakukan semua kayak orang yang pro di dunia pendakian. Dan Riko melakukan itu semua tetap dalam kondisi yang diem. Nggak ngomong sepatah kata pun. Dari dia mulai bongkar tas sampai nyiapin air panas buat masak. Semua dilakukan tanpa ada suara dari mulut Riko. Nah, kebetulan malam itu adalah malam 1 Suro. Tapi karena saking bingungnya ngelihat tingkah Riko dari siang yang seperti itu, Icul ini sampai lupa kalau itu malam 1 Suro. Nah, malam itu suasana di pos 5 ini sunyi banget dan hawanya itu dingin parah. Dani ini masih tetap menggigil kedinginan di dalam tenda, sedangkan di luar tenda, Riko itu sendirian. Dia sendirian di depan kompor sambil kayak ngelamun. Riko menyalakan kompor itu sambil dia itu kayak ngangetin telapak tangannya. Nah, Icul yang ngelihat pemandangan ini, awalnya dia pengen nemenin Riko duduk di luar sambil ngopi, tapi Icul juga kasihan ngelihat Dani yang terus-terusan menggigil di dalam. Jadi pinginnya Icul itu mau nemenin Dani dulu, entah mau nutupin selimut ke Dani, entah gimana. Pokoknya ngerawat Dani dulu sampai Dani ini tidur pules. Akhirnya beberapa saat kemudian pas Dani ini sudah tertidur, Icul keluar tenda dan dia nyamperin Riko. Terus Icul ini duduk di sebelah Riko dan ngajak ngobrol. Ko, jane nek apa to, Ko iki kok rasane kok beda. Ko iki nyapa to? Dia tanya ke Riko, Ko, sebenarnya ini ada apa sih? Kamu ini kok, aku rasain kok kamu itu beda banget loh. Kamu ini kenapa? Tapi Riko masih tetap diam. Riko sama sekali nggak menjawab pertanyaan Icul. Dan Icul sudah berulang kali nanya berbagai macam pertanyaan, mulai dari pertanyaan yang enteng-enteng sampai pertanyaan yang menjurus ke Riko. Tapi Riko ini masih bungkam. Nah, di situ karena Icul merasa nggak beres, Icul masuk ke tenda. Dan di dalam tenda itu Icul langsung ngambil buku Yasin kecil. Karena dia bawa buku Yasin, dia baca langsung buku itu, buku Yasin ini. Jadi dia baca surat Yasin dan selesai baca Yasin itu, Icul keluar lagi. Dia nyamperin Riko lagi. Nah, pas Icul duduk lagi di dekat Riko masih diem, tapi tiba-tiba Riko itu kayak menggumam sendiri. Riko itu kayak seolah ngomong, tapi suaranya itu kayak ngeremeng istilahnya, menggumam. Yo, ora tak baleni, sepurane, ora tak baleni. Artinya di situ, iya aku nggak akan ngulangin lagi. Maafin aku ya, maafin. Riko ini terus mengucap kata itu berulang kali. Ora tak baleni, sepurane, ora tak baleni. Sambil dia itu kayak ketakutan. Tapi anehnya, Riko pas ngomong seperti itu dengan tatapan mata yang kosong. Nah, matanya itu kayak ngelihat ke depan dan wajahnya ini sama sekali nggak ada ekspresi. Icul yang mendengar itu langsung kaget. Waktu itu Icul bingung, campur takut juga. Di satu sisi Icul ini pengen membangunkan Dani supaya dia ada temannya. Tapi Dani kan baru tidur pules. Setelah tadi dia kedinginan parah. Di sisi lain, Icul sendirian juga ngerasa takut. Akhirnya pas Icul lagi kalut-kalutnya mikir dia harus ngapain, tiba-tiba Riko itu langsung berdiri. Dan gak tahu kenapa Riko itu melakukan gerakan yang aneh. Jadi Riko ini tiba-tiba membungkukkan badannya ke arah depan, benar-benar membungkuk, gerakannya itu persis kayak orang yang lagi ngasih hormat sungkem ke seseorang yang ada di depannya. Padahal di depan Riko ini gak ada siapa-siapa. Di depan Riko ini cuma semak-semak gelap dan gak ada siapa-siapa di situ. Dan setelah Riko ini membuat gerakan seperti minta maaf, Riko itu langsung jatuh ke belakang. Istilah Jawanya itu ngeblak. Jadi jatuhnya itu ke belakang. Nah, naasnya pas badan Riko ini jatuh ke belakang itu, badannya itu sempat nyenggol kompor yang waktu itu kompor ini lagi nyala dan ada air panasnya di situ. Jadi air panas ini tumpah dan sebagian air panas yang sudah mendidih itu langsung mengenai tangan dan kakinya Riko. Nah, pas ketika kena seraman air panas itu, Riko ini sama sekali nggak jerit. Dia sama sekali nggak merasakan sakit. Karena ternyata pas Riko jatuh tadi, Riko itu langsung pingsan. Nah, Icul langsung panik, apalagi ketika air mendidih itu kena tangan dan kakinya Riko.
Di situ Icul langsung panik, Dani langsung kebangun juga karena mungkin jatuhnya Riko juga kenceng banget. Dani itu langsung keluar tenda dan langsung melongok keluar tenda. Loh, kenapa? Kenapa, Jul? Icul dan Dani ketika ngelihat si Riko itu pingsan langsung ngangkat Riko ke dalam tenda. Nah, di dalam tenda itulah mereka langsung ngobatin luka yang melepuh di tangan dan kakinya Riko akibat kesiram air panas tadi. Nah, pas lagi ngobatin itulah Icul menceritakan kejadian yang baru dia lihat. Dia cerita ke Dani. Mulai dari Riko yang awalnya menggumam dia kayak minta maaf, sampai Riko kayak membungkuk ngasih hormat ke sosok yang nggak kelihatan di situ. Awalnya Dani sendiri ya antara percaya nggak percaya. Tapi setelah dia ingat-ingat lagi, gimana ganjilnya sikap Riko dari tadi siang, pelan-pelan Dani ini mulai percaya kalau mereka ini kayaknya sudah diganggu. Entah ditandai, entah apa, pokoknya Riko ini yang jadi target. Akhirnya malam itu mereka berdua nggak berani tidur. Mereka berdua itu gantian menjaga Riko, dan begitu benar-benar pagi dan sudah terang, Icul dan Dani ini bikin sarapan sama bikin kopi, akhirnya Riko ini kebangun. Begitu Riko melek, Riko itu langsung ngelihat sekeliling dan kayak orang bingung. Jadi di situ Riko nanya ke Icul dan Dani, loh, iki nang die, kita ini di mana? Riko heran. Kenapa kok tiba-tiba dia sudah ada di dalam tenda? Riko juga ngerasa keheranan sama dirinya sendiri. Kenapa kok tiba-tiba tangan dan kakinya itu melepuh, ada bekas luka bakar di situ? Mereka berdua akhirnya menjelaskan ke Riko kalau mereka ini sudah ada di pos 5. Riko nggak percaya, Riko heran, loh kenapa kok tiba-tiba aku sudah di sini? Siapa yang minda aku sampai ke sini? Karena menurut Riko, ingatan terakhir yang ada dalam pikiran Riko, dia lagi tiduran. Kata Riko itu dia ingatnya dia masih tiduran di pos 3 kemarin siang. Dia ngerasa cuma tiduran di pos 3 dan bangun-bangun kok sudah ada di dalam tenda. Terus kok sudah pagi. Terus kenapa kok tangan sama kakinya ini melepuh. Dia sama sekali nggak ingat apa-apa. Icul pun nanya lagi buat mastikan. Icul nanya ke Riko, kok kamu itu ngomong beneran tak? Kamu sadar, jujur kamu sama ucapanmu. Nah, Riko ini juga heran, dia bilang, iya aku ini juga bingung kenapa kok aku sudah di sini. Dan dari momen inilah Icul semakin yakin 100% dan dia di situ menemukan kejanggalan bahwa Riko kemarin itu ternyata dikendalikan oleh entitas gaib penunggu Gunung Lawu. Intinya ya Riko ini ketempelan. Pagi itu Icul langsung ngajak Riko dan Dani bongkar tenda dan langsung membereskan semua perlengkapan. Icul memutuskan turun pagi itu juga. Jadi Icul ini memutuskan untuk membatalkan melanjutkan perjalanan ke puncak. Dan waktu itu Dani sebenarnya kecewa juga karena tujuan utama dia ini kan memang pengen nyampe puncak Gunung Lawu. Nah begitupun juga dengan Riko. Dia masih linglung, dia juga kelihatan kecewa. Tapi karena ngelihat kondisi fisik Riko yang sudah luka-luka dan ngeliatin banyak kejanggalan yang mereka alami, akhirnya Riko dan Doni pun nurut. Mereka bertiga pun turun dan singkat cerita, kira-kira selang 2 hari setelah mereka pulang dan gagal muncak Gunung Lawu itu, Riko akhirnya cerita ke Icul dan Dani soal apa yang sebenarnya dia lakukan. Riko di sini ngaku, jadi pas waktu di sekitaran pos 1 di awal-awal pendakian itu, Riko ini kan sempat pamit kencing. Dia kencing di semak-semak. Ya, di situ dia melakukan satu hal. Jadi Riko cerita kalau pas buang air kecil itu, dia masuk ke semak-semak, dia nggak sengaja di situ dia ngelihat batu. Tapi batu ini bukan batu biasa. Batunya itu kelihatan beda dari batu-batu yang ada di sekitarnya. Menurut pengakuan Riko, dia ini kencing dan dia iseng. Dia kayak coret-coret atau menumpahkan kencingnya itu di atas batu tersebut. Jadi intinya dia pengen membasahi batu itu dengan air kencingnya. Nah tiba-tiba secara bersamaan kepalanya itu pusing. Dan sejak saat itulah dia ngerasa badannya itu kayak ditarik dari dalam. Gak tahu kayak ada sesuatu yang menarik badannya. Ini di luar kendali dia sendiri. Jadi semenjak dia jalan dari pos 1 ke pos 2 sampai lanjut ke pos 3, sebenarnya kesadaran Riko ini masih ada separuh. Tapi dia masih mendengar sayup-sayup suara orang. Tapi dia sendiri ini nggak bisa mengendalikan badan dan juga mulutnya sendiri. Dia pengen ngomong, tapi nggak bisa keluar. Sampai akhirnya pas istirahat di pos 3 itu kesadarannya ini blank dan benar-benar hilang total. Di situ yang dirasakan Riko, dia itu kayak tidur dan dia sudah nggak ingat apa-apa lagi sampai akhirnya dia sadar dia sudah ada di pos 5. Nah, pengalaman mistis di Gunung Lawu ini itu sempat mereka simpan sendiri
Mereka nggak cerita ke siapapun, mereka rahasiakan selama kurang lebih sekitar setengah tahunan. Sampai pada akhirnya ada informasi sejarah tentang jalur yang mereka lewati itu. Ternyata di sekitar lokasi area pos tempat Riko kencing sembarangan itu, di situ itu terdapat situs peninggalan bersejarah dan juga beberapa makam-makam para leluhur dari zaman Kerajaan Mojopahit. Jadi wajar kalau Danyang atau penunggu di sana itu marah karena ngerasa tempatnya itu dikotori atau dikencingi oleh orang luar. Dan setelah mendapat informasi valid soal situs tersebut, barulah Ijul, Riko, dan Dani ini mulai memberanikan diri cerita pengalaman mereka ke para sahabat-sahabat dan juga pihak keluarga terdekat. Tujuannya supaya cerita mereka ini bisa dijadikan pelajaran berharga bagi semua. Supaya mereka yang mendaki ke Gunung Lawu, terutama lewat jalur yang melewati situs-situs bersejarah itu, mereka lebih mawas diri lah, atau lebih menjaga sikap. Dan sejak kejadian itulah prinsip Riko dan Dani ini langsung berubah. Mereka berdua yang awalnya benar-benar anti dengan hal-hal mistis, gak percaya dengan hal-hal gaib, mulai detik itu mereka jadi percaya. Terutama mereka percaya kalau Gunung Lawu itu memang menyimpan misteri gaib yang gak bisa disepelekan. Dan saking traumanya dengan kejadian ketempelan itu, sampai detik ini Riko dan Dani ini gak berani lagi mendaki gunung. Tapi meskipun begitu, mereka berdua sempat ngomong kepada Ijul, yo ora wani itu rong tentu ora gelem. Maksudnya adalah nggak berani sekarang itu belum tentu selamanya nggak mau. Artinya mungkin suatu saat nanti kalau mental mereka ini sudah kembali pulih, mereka pengen lagi nyoba mendaki. Dan tentunya dengan suasana hati yang lebih bersih dan perilaku yang pastinya menjaga tata krama. Nah, di cerita yang kedua ini kami akan membagikan cerita yang dibagikan oleh sobat kembara yang namanya Rayun. Rayun ini aslinya adalah perempuan asli Jawa yang kemudian jalan hidupnya itu mempertemukan dia dengan seorang laki-laki asalnya dari Kalimantan yang sekarang ini jadi suaminya. Nah, awal mula pertemuan dan kisah cinta mereka ini terjadi pas waktu mereka berdua itu sama-sama kuliah di Jogja. Singkat cerita, setelah mereka berdua lulus kuliah dan mereka akhirnya menikah, Rayun ikut suaminya. Mereka menetap di kampung halaman suaminya di Kalimantan. Nah, di awal-awal masa pernikahan mereka itu, kehidupan berumah tangga ini dimulai dari benar-benar nol. Rayun dan suaminya itu masih numpang tinggal di orang tua dari pihak suami. Dan selayaknya pengantin baru pada umumnya, kehidupan mereka itu ya berjalan normal. Mereka rukun dan mereka ya baik-baik saja menjalani rumah tangga. Gak ada hal-hal aneh yang terjadi. Sampai akhirnya setelah suami Rayun ini dapat pekerjaan tetap yang gajinya lumayan mapan dan cukup, mereka berdua mulai berusaha hidup mandiri. Jadi mereka pamit dari rumah mertua dan pindah. Di situ mereka sewa rumah kontrakan yang jaraknya agak jauh dari rumah mertua. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum pernah ke Kalimantan atau belum tahu, ada ciri khas tersendiri dari bangunan-bangunan rumah yang ada di sana. Rata-rata, terutama rumah-rumah yang dibangun di atas rawa-rawa, rumah warga itu, apalagi rumah sewaan atau rumah bedengan kayu, itu sengaja dibikin dengan model rumah panggung yang agak tinggi. Tujuannya karena memang di sana itu banyak lahan perumahan yang dibangun di atas area rawa-rawa atau tepian sungai. Jadi rumah itu disangga tiang-tiang kayu ulin yang ditancapkan di tanah rawa. Terus karena konstruksinya ini kayu dan panggung, kadang kalau ada orang yang jalan atau mungkin agak berlarian di dalam rumah, lantai rumahnya itu agak sedikit goyang. Apalagi kalau rumah itu model deret yang dempet atau jadi satu pondasi sama rumah tetangga di sebelahnya. Nah, awalnya selama kurang lebih 1 bulanan tinggal di rumah sewa ini, semuanya itu aman, nggak ada kejadian apapun. Rayun juga ngerasa nyaman tinggal di situ. Sampai pada akhirnya masuk di bulan kedua ketika mereka tinggal di rumah sewaan itu, Rayun ini telat datang bulan. Dan setelah dicek, alhamdulillah dia positif hamil. Dan ini adalah momen kehamilan anak pertama mereka yang pastinya ini sangat ditunggu-tunggu. Dan tentu ini jadi kabar yang luar biasa bahagia bagi Rayun dan suaminya dan juga bagi keluarga. Terus karena tuntutan pekerjaan, suami Rayun ini lumayan jarang ada di rumah. Suaminya itu sering lembur, kerjanya juga kerja shift atau kalaupun baru bisa pulang itu ya malam banget. Kondisi inilah yang otomatis membuat Rayun itu lebih banyak menghabiskan waktunya sendirian di rumah, dari mulai pagi sampai malam. Dan disitulah
rumah ini auranya mulai berubah. Waktu itu Rayun ini sempat ngelihat ada sosok nenek-nenek tua di rumahnya. Sosok nenek-nenek ini itu jalan, dia pakai topi haji khas orang Kalimantan, biasanya itu berupa rajutan akar. Nenek-nenek ini jalan santai di dalam rumah, ngelewati lorong rumah dan masuk menuju ke ruang tengah. Di situ Rayun refleks matanya ngeliatin terus ke arah sosok nenek-nenek ini. Rayun mikir, dia sadar pintunya tadi dikunci. Dan pas dilihat terus oleh Rayun, sosok nenek-nenek ini hilang. Di malam-malam yang lain, pas suaminya lembur dan Rayun waktu itu sendirian nonton TV di ruang tengah, tiba-tiba di situ ada sosok perempuan. Perempuan ini rambutnya panjang, dia pakai baju putih lusuh. Si perempuan ini ya lewat kayak biasa, pas Rayun kaget di situ, sosok perempuan baju putih ini hilang. Nah, saking seringnya mengalami hal-hal ganjil yang seperti itu hampir setiap hari, Rayun itu sampai ngerasa dia ada perasaan yang penasaran, tapi ada perasaan takut juga. Terus pernah suatu malam, saking dia itu pengen membuktikan apa benar di rumahnya itu ada penghuni lain, dia iseng, dia ambil HP-nya, dia arahkan kamera HP ke area kamar tengah, dia foto di situ. Dan pas Rayun ngecek hasil jepretannya, di foto itu ketangkep jelas, ada bayangan putih di situ. Memang hasil fotonya agak ngeblur dan pencahayaannya itu kurang jelas, tapi dari siluet, dari postur, dan dari bentuknya itu kelihatan banget kalau sosok ini memang menyerupai perempuan pakai baju putih. Nah, karena ngerasa dia sudah ketakutan, apalagi kejadian itu hampir setiap hari, Rayun akhirnya coba ngobrol sama suaminya. Dia ceritakan semua penampakan yang dia lihat, bahkan Rayun juga nunjukin foto yang ada wujud cewek pakai baju putih itu. Tapi, respon suaminya ini kayak malah cenderung nggak percaya. Suaminya di situ menganggap Rayun itu cuma halusinasi atau mungkin bawaan hormon orang yang lagi hamil muda, jadi gampang parno. Suaminya nggak terlalu merespon obrolan itu dengan serius. Suaminya ini cuma pesan, udahlah sabar aja. Kita bertahan saja dulu di sini. Nanti kalau uang gaji kita ini sudah ngumpul lagi, baru kita pindah cari rumah kontrakan yang lebih enak. Waktu itu kebetulan suaminya ini dapat jatah libur dan dia seharian ada di rumah. Malam itu mereka berdua ini sudah di dalam kamar, lampu sudah dimatikan sebagian dan mereka sudah bersiap-siap mau tidur. Tiba-tiba rumah itu kerasa goyang kenceng banget. Goyangannya itu bukan cuma getaran kecil kayak ada orang lewat, tapi goyang, benar-benar goyang kayak mereka ini lagi naik kapal kayu yang diterjang ombak. Rumahnya itu sampai berderit. Nah, pas ngalami kejadian itu, Rayun dan suaminya ini sama sekali nggak mengarahkan pikiran ke hal-hal mistis. Suaminya di situ malah bilang, ini paling tetangga sebelah yang jalannya buru-buru atau lagi mindahin barang berat. Kan tiang kayu rumah sewa kita itu kan nyambung sama rumah mereka. Nah, mereka berdua akhirnya tetap berpikir positif, dan anehnya guncangan ini itu nggak cuma terjadi di malam itu saja. Kejadian ini lumayan sering dan selalu terjadi di malam hari pas suasana di luar sudah sepi. Dan waktu pun terus berjalan, kurang lebih sudah hampir 4 bulan Rayun dan suaminya tinggal di rumah panggung itu. Sebenarnya kondisi mental dan psikis Rayun ini sudah down. Dia ngerasa terancam waktu itu. Keluarga besar dari pihak suami yang sempat mendengar desas-desus cerita dari Rayun, mereka juga sudah mulai khawatir sebenarnya. Dan mereka ini, keluarga besar dari suami, sudah berulang kali membujuk suami Rayun supaya segera membawa Rayun pindah dari situ. Dan supaya nyari tempat yang lebih kondusif lah untuk orang yang hamil. Tapi suami Rayun ini tetap keras kepala dan nyuruh Rayun untuk tetap bertahan di situ. Alasannya ya karena dari awal perjanjian sewa, mereka sudah terlanjur bayar uang lunas kontrakan itu sampai masa sewa 6 bulan ke depan. Nah, menurut suaminya, sayang kalau uangnya hangus karena mereka pindah saat itu juga. Akhirnya usia kehamilan Rayun ini masuk trimester kedua. Di masa-masa kehamilan yang semakin membesar itu, nggak tahu kenapa, perasaan Rayun itu jadi semakin gelisah nggak karuan. Pokoknya dia itu sering was-was. Gangguan-gangguan yang awalnya cuma penampakan yang sekilas, waktu itu terornya ini mulai masuk sampai ke alam bawah sadar. Jadi setiap kali Rayun ini tidur, hampir dipastikan dia selalu mengalami mimpi dan mimpinya itu selalu buruk. Di dalam mimpinya itu, Rayun itu selalu didatengin sama sosok perempuan, wajahnya pucat. Perempuan ini di mimpinya Rayun itu selalu kayak berusaha mendekat dan tangannya itu kayak selalu berusaha megang perutnya Rayun. Dan mimpi itu
benar-benar kayak nyata. Saking takutnya menghadapi teror ini setiap malam, Rayun itu sampai nangis-nangis mohon ke suaminya, ayo yang kita pindah, yang kita pindah. Dia minta supaya suaminya itu mengizinkan dia pindah. Nah, ketika suaminya ini masih beralasan, Rayun itu nangis-nangis lagi, dia minta supaya dia pulang ke Jawa. Dia ingin melahirkan anak pertamanya ini di kampung halamannya di Jawa. Dia ingin kumpul sama keluarga. Dia ingin supaya jauh lebih aman dan dijagain di sana. Saking putus asanya, Rayun juga sudah nyoba telepon ibunya yang ada di Jawa. Dia mengutarakan betapa takutnya Rayun di rumah itu. Tapi ibunya ini nggak setuju kalau Rayun pulang dalam kondisi hamil dan meninggalkan suaminya sendirian di sana. Ibunya mengingatkan petuah lama, katanya istri itu surganya ada di suami. Jadi kamu sabar aja dulu, kamu nurut dan ikut kemanapun kata suamimu. Akhirnya ya mau nggak mau, karena dia nggak dapat dukungan dari siapapun, Rayun terpaksa berusaha untuk tetap bertahan di rumah panggung rawa itu. Meskipun ya hari-harinya ini selalu dilewati dengan perasaan was-was. Nah waktu itu ceritanya Rayun ini sendirian di rumah. Suaminya kebetulan dapat shift malam dan belum pulang. Rayun ini posisinya lagi tiduran di dalam kamar sendirian dan suasana malam itu sepi, hawanya juga dingin banget. Tiba-tiba dari arah luar, persis di depan kaca jendela kamar itu, Rayun ngelihat ada sekelebatan cahaya. Cahaya ini warnanya merah. Nah, cahaya merah ini bentuknya itu agak memanjang. Jadi, cahaya itu melayang di depan jendela kamarnya Rayun. Langsung Rayun itu kaku di atas kasur. Tubuhnya itu nggak bisa digerakkan sama sekali. Rayun yang orang Jawa asli notabene, jadi dia ini belum paham benar wujud cahaya merah yang melayang di Kalimantan itu makhluk apa. Tapi firasatnya itu ngomong kalau ini pasti pertanda bahaya, yang pasti mengancam janinnya juga. Nah begitu suaminya ini akhirnya pulang, Rayun langsung nangis histeris di situ. Dia peluk suaminya dan dia menceritakan soal detail cahaya merah barusan. Akhirnya disitulah suaminya tersadar dan dia mulai khawatir juga dengan nyawa istrinya dan keselamatan calon bayinya. Malam itu juga suaminya ini langsung membawa Rayun untuk mencari pertolongan ke tempat seorang Pak Haji di kampung sebelah. Yang Pak Haji ini memang sudah dikenal warga, sering ngobati dan paham betul soal urusan gaib. Sesampainya di rumah Pak Haji, Rayun di situ menceritakan semua kejadian yang dia alami dari dia pertama kali hamil sampai puncaknya malam itu ketika dia melihat cahaya merah itu. Pak Haji di sini membenarkan kalau selama berbulan-bulan ini Rayun itu memang lagi diincar dan dia ini lagi diteror sosok makhluk halus. Penyebab utamanya ini bukan karena rumah itu yang angker, bukan rumah itu karena bekas kuburan atau apa, bukan, tapi ini murni karena daya tarik kondisi Rayun yang sedang hamil muda. Jadi sosok-sosok makhluk halus yang ada di daerah rawa sana itu tertarik dengan aroma darah perempuan yang sedang mengandung janin. Dan soal fenomena cahaya merah menyala yang memanjang di depan jendela kamar Rayun itu, Pak Haji menjelaskan kalau cahaya merah itu adalah perwujudan dari Kuyang. Kuyang ini adalah sosok yang sudah terkenal di Kalimantan yang sangat ditakuti terutama oleh ibu hamil. Pak Haji di situ bilang, Kuyang ini berusaha nyari celah untuk menghisap janin yang ada di perutmu. Nah, meskipun sudah menjelaskan tentang fakta itu, Pak Haji ini nggak secara langsung nyuruh mereka untuk pindah rumah. Beliau ini mungkin nggak mau membuat mereka panik, jadi Pak Haji ini cuma mencoba menenangkan mental Rayun dan juga suaminya. Beliau ngasih air yang sudah didoakan dan membekali mereka dengan amalan-amalan pelindung. Dan beliau janji juga secara batin bakal membantu untuk menjaga pagar gaib mereka dari jauh. Tapi keluarga besar dari pihak suami Rayun, keesokan harinya akhirnya mendengar kabar soal insiden kedatangan Kuyang itu. Jadi mereka ini nggak mau kompromi lagi dan mereka nggak mau ambil resiko. Hari itu juga keluarga suami Rayun ini datang dan memaksa Rayun sama suaminya ini secepatnya untuk angkat kaki dari rumah itu. Nggak peduli uang sewanya hangus, nggak peduli. Pokoknya kalian harus angkat kaki. Karena ini urusannya sudah Kuyang. Dan itu Kuyang ini sudah terkenal sekali di sana. Karena suami Rayun juga sudah kapok dan takut juga ngelihat Rayun yang nyaris jadi santapan Kuyang itu, akhirnya suaminya langsung setuju. Hari itu juga mereka langsung kemas-kemas dan pindah, mereka nyari rumah kontrakan lain yang jaraknya juga lumayan jauh dari lokasi awal mereka tinggal. Dan singkat cerita, keputusan pindah rumah itu akhirnya benar-benar membuat mereka nyaman.
Setelah pindah rumah dari rumah panggung itu, gangguan-gangguan mistis, penampakan-penampakan, sampai mimpi-mimpi yang sering dialami oleh Rayun, itu tiba-tiba sudah nggak pernah muncul lagi. Dan alhamdulillah atas kuasa dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan-bulan berikutnya Rayun bisa melewati masa kehamilannya dengan sangat tenang dan dia merasa dia sehat. Dan pada waktunya Rayun pun akhirnya bisa melahirkan bayi pertamanya dengan persalinan yang normal, lancar. Rayun pun alhamdulillah selamat dan bayinya juga sehat tanpa kurang satu apapun. Nah, suatu hari Rayun ini dapat cerita dari salah satu teman lamanya yang kebetulan lokasi tempat tinggalnya ini nggak jauh dari area rumah sewaan pertama yang horor itu. Temennya ini sempat pernah mendengar langsung dari penuturan salah satu orang pintar atau sesepuh di daerah situ, dan si orang pintar ini sempat membahas rumah yang dulu pernah ditinggali Rayun dan suami. Ternyata kejadian rumah panggung yang bergoyang kenceng, yang mengayun-ngayun kayak dia naik kapal itu sama sekali bukan perbuatan manusia. Kata si orang ini, rumah itu digoyang-goyang dengan sengaja dari bawah tiang oleh kawanan makhluk halus penghuni rawa-rawa di bawah rumah. Mereka ini memang secara berkoloni melakukan guncangan itu untuk membuat mental Rayun ini drop. Karena mereka tahu persis di dalam rumah itu ada seorang perempuan yang lagi hamil. Jadi goncangan itu murni karena ulah makhluk gaib yang mengganggu. Dan itulah teman-teman rentetan cerita pengalaman mistis yang dibagikan oleh Mbak Rayun kepada kita semua. Dan kisah nyata dari tanah Kalimantan ini menjadi bukti bagi kita semua untuk selalu mawas diri. Bahwa di alam semesta ini kita memang hidup berdampingan dengan hal-hal gaib yang tak kasat mata. Nah, sekarang kita masuk ke cerita ketiga dan cerita terakhir di episode kali ini. Cerita ini berlatar belakang di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Tuban. Nah, untuk latar waktunya, kejadian ini itu terjadi di sekitaran tahun 1991. Di sini kita harus membayangkan dulu di masa-masa itu, di sekitaran tahun 91, waktu itu listrik belum masuk ke pelosok-pelosok desa di daerah Tuban sana, termasuk di dusun ini. Jadi kalau malam, dusun ini benar-benar gelap. Nggak ada lampu jalan, nggak ada suara TV. Penerangan warga di sana itu cuma benar-benar mengandalkan lampu teplok yang pakai bahan bakar minyak tanah itu. Dan nyalanya cuma remang-remang, warnanya kuning kemerahan. Makanya ketika belum malam banget pun, dusun ini sudah sepi. Persis kayak desa mati. Warga sudah masuk rumah semua. Nah, di tahun-tahun itu ada teror gaib yang ditakuti oleh semua warga dusun di tahun itu. Teror ini itu biasanya selalu muncul sekitar jam 10 malam. Pokoknya setiap kali jam 10 malam, suasana di dusun itu pasti langsung berubah total. Hawanya itu langsung jadi mencekam. Pokoknya disusul dengan suara lolongan anjing. Suara lolongan anjing ini ngelolong dari berbagai arah. Dan bagi orang-orang tua di zaman dulu, suara anjing yang melolong ini jadi pertanda bahwa ada tamu dari alam gaib yang masuk ke wilayah mereka. Dan gak lama setelah mendengar suara anjing yang melolong saut-sautan itu, dari arah ujung setapak desa, ini bakal kedengaran kayak ada suara banyak orang. Dan ini selalu dibarengin dengan suara orang yang kayak bergumam, kayak lagi baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang kayak membaca La ilaha illallah. Ini suaranya rame banget. Di situ warga yang mendengar ini pasti langsung matikan lampu teplok di dalam rumah mereka. Mereka cuma berani ngintip dari celah-celah. Disitulah mereka ngelihat ada segerombolan orang. Mereka semua itu pakai baju hitam-hitam. Dan rombongan ini tuh tampilannya ngeri. Mereka menyaksikan wajah mereka semua ini rata. Nggak ada mata, nggak ada itu, nggak ada mulut. Mereka itu jalan sambil mikul keranda jenazah. Dan modelnya itu kuno, terbuat dari kayu jati. Dan bagian atasnya itu ditutupi semacam kain hijau. Dan kainnya itu sudah usang banget. La ilallah, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya seperti itu. Tapi ada hal janggal yang nggak masuk akal dari rombongan pembawa keranda ini. Meskipun mereka ini jalan di atas jalanan tanah, dan tanah waktu itu kering, banyak sekali daun-daun jati kering yang bergeletakan di tanah. Dan ketika mereka jalan di atas itu, nggak ada suara daun-daun yang keinjek. Biasanya warga itu selalu ada terdengar. Kalau ada orang jalan itu pasti kedengeran. Grek, grek, grek. Pasti seperti itu. Tapi ketika rombongan pengantar jenazah ini lewat, nggak ada suara tersebut.
Dan mereka ini selalu jalan mengarah menuju ke sebuah area pemakaman tua di ujung dusun. Selama mereka jalan itu mereka nggak berhenti terus-terusan mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Dan setiap kali rombongan ini sudah mendekat ke gerbang makam, mereka langsung hilang di situ. Pokoknya kalau setiap kali iringan-iringan keranda ini lewat, besoknya itu pasti ada salah satu warga dusun yang meninggal. Dan kejadian mistis ini terus-terusan meneror dusun tersebut di sepanjang tahun 91. Nah, singkat cerita, sampailah di malam-malam berikutnya. Waktu itu ada jadwal ronda. Dan yang lagi jaga di pos ronda itu adalah seorang warga namanya ini Munjait. Munjait ini warga baru. Dan di situ ada Pak RT, namanya Pak RT Wahab. Pos rondanya ini sederhana. Pos rondanya itu terbuat dari bambu, ada amben bambunya juga. Malam itu sekitar jam 10 kurang. Nggak lama kemudian, ada angin yang berhembus. Dan anginnya itu lumayan kenceng. Dan Munjait ini tipikal orangnya itu, karena dia nggak tahu, dia itu nggak pernah merasakan takut. Dan dia juga orang baru juga. Jadi karena dia orang baru, dia baru pindah dan tinggal di dusun itu sekitar kurang lebih 3 bulanan. Jadi dia belum terlalu paham dan belum pernah mengalami langsung soal teror ini. Munjait tapi waktu itu langsung ngerasa kalau perasaannya ini nggak enak pas ketika ada angin yang berembus. Nah terus Munjait ini ngomong ke Pak RT, Pak RT, kok rasanya adem ya bengi iki ya. Terus asu-asu kae kok udah melung-melung ae. Lapo to? Intinya di situ Munjait ini ngomong ke Pak RT, Pak RT, ini kok rasanya dingin banget ya malam ini. Terus itu anjing-anjing ini kenapa kok semua pada melolong semua? Pak RT Wahab pas mendengar omongan Munjait dan beliau juga mendengar suara anjing dari kejauhan yang melolong itu, Pak RT langsung ngelihat ke arah jam di dinding. Jadi di pos ronda itu ada jam, kurang 5 menit lagi itu jam 10 malam. Pak RT Wahab langsung ngomong ke Munjait ini, Jait, mateni lampu nih cepetan. Jait, matikan lampunya cepet. Munjait itu masih bingung, dia ragu juga untuk niup lampu teplok yang ada di pos ronda itu. Munjait nanya balik, "Lho wonten napa, Pak? Kan dereng jam 12. Lho kenapa Pak RT kan belum jam 12?" Maksudnya Munjait, jadwal ronda ini kan masih panjang, kok lampunya sudah disuruh matikan. Pak RT Wahab bentak ke Munjait, "Wes ojo kakean takon, matenono saiki. Wes ayo terus ndelosor ning ngisor amben sengiden. Sudah jangan banyak tanya, matikan sekarang. Terus kita tiarap di bawah amben, kita sembunyi di bawah." Ketika ngelihat Pak RT yang pucat seperti itu, Munjait ya terus terang ikut-ikutan panik. Munjait langsung matikan lampu teplok itu, dia tiup lampunya. Setelah lampu mati, mereka berdua ini tiarap di lantai tanah pos ronda itu, sembunyi di dalam kolong amben. Nggak lama kemudian kayak ada suara orang yang datang bergerombol, tapi nggak ada suara langkah kakinya. Dan disitulah Munjait ini dengar ada bacaan-bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dan ada kalimat-kalimat La ilaha illallah, La ilah. Pokoknya riuh banget. Nah pas mendengar suara ini, Pak RT langsung merinding. Dia langsung ucek-ucek lehernya. Munjait ini orangnya kepo banget. Dia penasaran. Ini siapa jam segini kok ada orang yang ngomong seperti ini, rame banget. Dia ngintip dari celah-celah bilah bambu amben itu. Disitulah Munjait ngelihat ada rombongan orang. Mereka pakai baju hitam semua. Mereka lagi gotong keranda jenazah. Dan keranda jenazah ini diselimuti kain hijau yang sudah robek-robek. Munjait langsung merinding di situ. Dia bisik-bisik ke Pak RT, "Pak, niku gotongan kerandane sinten kok mlakune padha gandul ora napak." Jadi dia tanya ke Pak RT, "Pak, itu gotongan kerandanya siapa? Kok mereka ini jalan melayang, nggak napak bumi?" Munjait ini memang keliat banget bahwa rombongan ini memang kakinya itu sama sekali nggak nyentuh tanah. Mereka itu kayak melayang. Pak RT Wahab itu bisik-bisik, "Dah diam. Jangan dilihat rupanya, jangan dilihat wajahnya. Sudah kamu banyak-banyak berdoa. Sudah pokoknya kamu jangan lihat wajahnya." Nah, kata Pak RT, kalau kamu ngelihat wajahnya, kamu yang bakal masuk keranda besok pagi. Nah, Munjait itu bingung, dia takut. Nggak lama, rombongan pembawa keranda itu lewat persis di depan pos ronda. Dan ini suaranya semakin kencang. La ilaha illallah. Seketika itu juga langsung tercium aroma bangkai. Dan anehnya, ketika Munjait dan Pak RT mencium aroma busuk bangkai itu, nggak lama kemudian tercium juga aroma bunga Kamboja yang biasa ada di kuburan-kuburan itu. Jadi aromanya ini bercampur. Ada bau bangkai, ada aroma bau bunga Kamboja. Tiba-tiba salah satu sosok pengiring keranda yang dia ini jalan di pinggir,
itu tiba-tiba berhenti persis di samping pos ronda, dan dia noleh ke arah pos ronda. Disitulah Munjahid dan Pak RT nggak berani ngelihat, mereka berdua nunduk. Jadi sempat dilihat oleh Munjahid, wajah dari sosok ini rata, yang kelihatan cuma kulit pucat kayak mayat yang membusuk. Munjahid langsung duduk, dia baca doa dalam hati. Dan saking merindingnya, doa yang dia hafal oleh Munjahid ini langsung buyar seketika. Dia kayak nggak ingat sama sekali. Tapi nggak lama kemudian sosok ini jalan lagi, dan jalannya itu kayak melayang. Dan ketika rombongan pembawa keranda ini sampai di depan gerbang makam, suaranya itu hilang dan kayaknya mereka sudah nggak kelihatan lagi. Tapi di situ Pak Wahab dan Munjahid ini tetap nggak berani gerak. Ketika Munjahid mau gerak, dia ngelihat Pak RT kok nggak gerak. Jadi Munjahid takut. Dan saking takutnya kalau makhluk itu ternyata masih ada di sekitar situ, mereka tetap sembunyi di bawah amben bambu itu sampai hampir sekitar 1 jam. Dan mereka berdua baru berani keluar dari kolong amben itu pas sudah terdengar adzan subuh berkumandang. Ketika keluar dari pos ronda, dia ngelihat langit itu memang sudah mulai agak terang. Disitulah Pak RT ngelihat kondisi Munjahid ini sudah kacau banget, wajahnya sudah pucat, dan dia itu kayak berusaha berdiri. Pak RT Wahab langsung ngerangkul Munjahid, "Wes ayo balik oma, wis aman iki, wis padang iki. Sing penting kowe selamat, Sudah ayo pulang ke rumah, yang penting kamu selamat." Pak RT akhirnya ya memapah Munjahid pulang ke rumah. Singkat cerita, pas Munjahid ini ada di rumah, dia langsung duduk lemes di kursi. Istrinya sudah diceritain oleh Pak RT apa yang terjadi semalam dengan Munjahid ini. Jadi istrinya membikinkan Munjahid ini teh hangat. Sekitar jam 7 pagi, pas matahari ini baru naik, terdengar suara pukulan kentongan bambu. Suaranya ini asalnya dari balai dusun. Duk, 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 duk. Pokoknya ada suara kentongan yang menandakan bahwa ada orang meninggal hari itu. Nah, di situ ternyata benar ada warga dusun yang meninggal pagi itu. Munjahid langsung kaget. Munjahid langsung lari keluar rumah, dan di jalanan dusun itu dia ngelihat sudah ada beberapa warga yang keluar semua dan bergegas menuju ke arah sumber suara kentongan. Munjahid pun ikut rombongan warga. Mereka ini akhirnya sampai di depan sebuah rumah, dan di depan rumah itu ada banyak warga yang kumpul. Karena Munjahid sendiri belum tahu siapa yang meninggal, dia langsung nyamperin salah satu tetangganya, namanya Kang Parman. Munjahid nanya ke Kang Parman, "Kang, sinten sing pejah, Kang? Siapa yang meninggal?" Kang Parman langsung noleh ke arah Munjahid, terus beliau jawab, "Mbah Sukis dandani jolo waktu itu neng teras, dandani jolo ya ujuk-ujuk ambruk jarine wis ora kuat ket mambengi." Nah, kata Kang Parman ini, Mbah Sukis yang meninggal. Mbah Sukis itu lagi benerin jalan di teras, tiba-tiba ambruk. Katanya Mbah Sukis ini sudah sejak tadi malam meninggalnya. Nah, di situ Munjahid shock karena Mbah Sukis ini adalah sesepuh dusun yang lokasi rumahnya itu ada di samping pos ronda. Pos ronda ini adalah tempat di mana Munjahid dan Pak RT jaga semalam. Seketika Munjahid langsung merangkai kejadian semalam. Dia ingat ada satu sosok pembawa keranda itu yang tiba-tiba berhenti, terus dia noleh ke arah pos ronda. Ternyata sosok makhluk itu ini menandai rumah Mbah Sukis dari semalam, bukan ngelihat ke arah Munjahid dan Pak RT. Singkat cerita, di situ warga mengadakan prosesi pemakaman almarhum Mbah Sukis. Suasana di makam itu ya tegang, ya ada yang saling ngobrol, membicarakan kejadian kenapa kok Mbah Sukis ini meninggalnya mendadak. Semua orang itu kayak menyimpan ketakutan, tapi nggak ada yang berani ngomong secara keras. Ketika prosesi pemakaman ini sudah selesai, Munjahid ngelihat Pak RT Wahab itu sendirian. Beliau berdiri di bawah pohon kamboja di kuburan itu. Munjahid akhirnya nyamperin Pak RT. Terus dia berdiri di sebelah Pak RT. Munjahid nanya ke Pak RT, "Pak RT, niku boten kebetulan toh Pak RT? Ini bukan kebetulan kan Pak?" Munjahid nanya seperti itu karena dia yakin kematian Mbah Sukis ini kok kayaknya ada hubungannya sama rombongan pembawa keranda tadi malam. Pak RT Wahab menjawab di situ, "Yo iki wis dadi belis kutukan dusun ket awal tahun 91 iki Rombongan kae iku asline goleki tumbal gawe ngebeki kuburan kuno sing nang jero alas jati kono." Jadi kata Pak RT ini kayak sudah jadi iblis kutukan dusun sejak awal tahun 91. Rombongan itu, rombongan pembawa keranda itu aslinya mereka ini mencari tumbal untuk memenuhi kuburan kuno yang ada di dalam hutan jati sana.
Jadi Pak RT membuka sebuah rahasia yang selama ini memang sengaja ditutup-tutupi oleh para sesepuh desa. Pak RT cerita di situ, jadi di awal tahun 91 pernah ada kejadian fatal. Ceritanya ada seorang warga dari luar desa, dari wilayah dusun sana. Orang ini itu dengan sengaja menebang pohon jati keramat yang lokasinya ini ada persis di perbatasan desa. Memang pohon keramat ini disinyalir ada kerajaan gaib di dalam sana. Nah, orang ini tanpa meminta persetujuan, dia langsung menebang pohon jati itu dan dijual kayunya secara ilegal. Hal ini baru diketahui beberapa minggu setelahnya oleh warga desa. Nah, sejak pohon jati keramat itu ditebang, danyang atau penunggu gaib di hutan itu marah. Dan imbasnya setiap malam, rombongan makhluk pembawa keranda itu keluar dari hutan. Mereka itu kayak sengaja jalan keliling dusun, menuntut ganti nyawa warga sebagai tumbal atas rusaknya tempat tinggal mereka. Di situ Munjait langsung panik, dia ngerasa kok nggak adil. Kenapa kok warga dusun yang nggak tahu apa-apa jadi tumbal, jadi korbannya? Munjait tanya, terus pripun carane nolak molo iki, Pak? Mosok kabeh warga terus mati siji-siji koyok ngene, Pak? Ini terus gimana cara nolaknya petaka ini, Pak RT? Masa semua warga harus mati satu persatu? Kan warga ini nggak tahu apa-apa. Pak RT bilang, yo siji-sijine dalan yo, kudu ana sing wani ngetutno rombongan kue sampai ning jero alas Terus wong iku kudu mbalekno lemah sing dijupuk karo pemicu kutukan menyang panggone asale. Tapi saking wedine ora ana siji-siji warga sing wani. Intinya di situ Pak RT bilang, pokoknya satu-satunya jalan harus ada orang yang berani mengikuti rombongan itu sampai ke dalam hutan. Terus dia harus mengembalikan sisa tanah yang diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu, yang jadi pemicu kutukan ini, kembali ke asalnya. Tapi karena takut, nggak ada satupun warga yang berani. Munjait sempat merinding waktu itu. Dia ingat gimana wajah dari sosok makhluk pembawa keranda itu. Wajahnya pucat rata. Secara manusiawi, ada rasa takut yang luar biasa menghantam mental Munjait. Tapi Munjait ngerasa ngeri juga kalau harus berurusan sama makhluk gaib itu. Tapi di sisi lain, jauh di lubuk hati dari Munjait ini ada gejolak yang memaksa dia untuk pengen melakukan sesuatu. Dia pengen berbuat sesuatu. Munjait sadar, kalau teror ini dibiarkan terus-menerus tanpa ada yang berani melawan atau meluruskan, lambat laun kutukan ini itu bakal menghabiskan warga dusun satu persatu. Dan yang paling membuat Munjait kepikiran adalah dia takut kalau suatu malam nanti rombongan keranda jenazah itu bakal berhenti di depan rumah Munjait sendiri. Dan akhirnya bisa jadi dia atau keluarganya yang jadi korban atau jadi tumbal. Nah, di malam berikutnya, suasana ketakutan di dusun itu benar-benar sudah sampai puncaknya. Warga ini sudah parno semua, nggak ada satupun yang berani keluar rumah. Munjait nggak bisa tidur. Dia terus kepikiran omongan Pak RT. Munjait merasa kalau nggak ada yang berani bertindak, besok pasti bakal ada korban lagi. Dan bisa jadi korban selanjutnya adalah keluargaku sendiri. Akhirnya malam itu, sebelum jam 10, Munjait ngambil sebuah keris tua. Keris ini peninggalan dari kakek buyutnya. Keris ini memang disinyalir bisa menangkal hal-hal atau energi-energi negatif. Disitulah Munjait mengantongi keris tersebut dan dia membawa minyak telon. Karena dia tahu rombongan makhluk ini selalu mengeluarkan aroma bangkai. Jadi minyak telon ini nanti mau dioleskan di bawah hidung Munjait supaya dia nggak mual ketika mencium aroma bangkai itu. Setelah itu Munjait langsung keluar rumah sendirian dan dia jalan ke pos ronda. Malam itu dia benar-benar sendirian. Pak RT Wahab nggak bisa ikut jaga ronda karena beliau harus standby di rumah. Istri Pak RT itu ketakutan, dia nggak mau ditinggal sendirian. Jadi mau nggak mau Munjait sendirian. Pas dia nyampe pos ronda, cuaca itu nggak bersahabat juga. Kabutnya itu tebal banget. Kabut menyelimuti semua jalanan dusun, jarak pandang jadi terbatas. Sekitar jam 10 malam, mulailah muncul suara gerombolan orang. Dan yang didengar Munjait ini benar-benar kayak banyak orang yang lagi baca doa bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Munjait langsung matikan lampu temploknya, dia jongkok di tempat yang agak gelap. Dan gak lama muncullah rombongan berpakaian baju hitam itu. Mereka jalan beriringan sambil mikul keranda. Dan sesuai dugaan, bau busuk bangkai yang bercampur aroma Kamboja itu kecium. Dia langsung olesin minyak telon di hidungnya buat nahan mual.
Pas rombongan makhluk gaib ini ngelewati pos ronda, disitulah dia mulai jalan ngikuti rombongan itu dari belakang. Dan kira-kira sekitar 5 meter di belakang barisan paling akhir itu, di momen inilah ada kejadian aneh. Karena kondisi waktu itu gelap, Munjahid itu sempat beberapa kali nggak sengaja nginjek ranting yang ada di jalan. Suaranya juga lumayan kenceng. Munjahid sudah panik di situ. Dia mikirnya, jangan-jangan nanti suaranya ini kedengeran rombongan tersebut. Ternyata rombongan ini nggak ada yang notice, rombongan ini nggak merespon sama sekali. Dan akhirnya rombongan pembawa keranda ini mulai masuk ke kawasan hutan jati, dan di tahun 91 itu hutan jatinya ini beda dengan sekarang. Karena waktu itu kondisi pohon-pohon jati ini kondisi daunnya rontok semua, batang-batang dan rantingnya itu kelihatan serem. Sepanjang jalan melewati hutan jati itu Munjahid nggak berhenti baca doa, dia terus-terusan baca doa, ya Gusti paringono selamat, paringono selamat. Kurang lebih setelah jalan mengikuti rombongan ini selama sekitar hampir 15 menitan, iringan-iringan ini berhenti. Mereka semua itu berhenti di sebuah area terbuka yang lumayan luas di tengah-tengah hutan. Dan di tengah area terbuka itu Munjahid ngelihat ada sebuah gundukan tanah. Dan di sekeliling gundukan tanah itu masih ada sisa-sisa akar pohon jati yang sudah ditebang. Itu adalah sisa dari tunggul pohon keramat yang diceritakan oleh Pak RT Wahab. Munjahid akhirnya sembunyi di balik batang pohon jati yang besar, nggak jauh dari tempat rombongan keranda jenazah ini berhenti. Munjahid ngintip dari situ. Dan rombongan berbaju hitam yang wajahnya rata itu menurunkan keranda jati itu dari pundak mereka. Keranda itu ditaruh di atas tanah, persis di depan sisa pohon keramat. Tiba-tiba kain hijau penutup keranda itu kayak kebuka sendiri. Otomatis kerandanya itu kelihatan. Munjahid sempat ngelihat di dalam keranda, nggak ada jasad manusia di keranda itu. Cuma ada semacam batu hitam yang ukurannya besar. Dan batu hitam itu kayak semacam dibungkus kain kafan. Tapi kain kafannya itu banyak sekali bercak darahnya. Selain batu itu, di dalam keranda tersebut ada tumpukan tanah merah yang banyak belatungnya. Dan belatungnya itu juga kayak masih aktif, kayak gerak menghubungi tanah tersebut. Pas posisi lagi ngintip itulah salah satu sosok ini noleh ke arah Munjahid. Munjahid sempat kaget, dia kaku. Jadi dia sempat nge-freeze beberapa saat, dan pas posisi kaku inilah dia ngelihat wajah sosok itu rata pucet, tapi tiba-tiba muncul matanya. Munjahid ini kayak benar-benar terhipnotis dan dia seolah mendengar sosok ini ngomong. Meskipun nggak kelihatan mulutnya, tapi telinga Munjahid mendengar jelas kalau sosok ini ngomong. Dia ngomong seperti ini, kowe nggawa apa sing dadi hake kene. Kamu membawa apa yang berhak menjadi hak kami. Nah, nggak tahu kenapa setelah mendengar sosok tersebut ngomong seperti itu, Munjahid langsung lemes. Dan dia kayak nggak ada tenaga sama sekali, dia langsung jatuh ke tanah. Di momen Munjahid jatuh itulah, Munjahid ini masih bisa mikir. Dia langsung ingat tentang tanah yang dia bawa. Jadi Munjahid ini, memang dia sempat membawa sisa-sisa tanah dari lokasi orang yang mengambil kayu jati tersebut. Jadi dia sudah siapkan dari rumah, dibungkus plastik tanah itu, dan akhirnya ketika Munjahid ini jatuh, dia masih ingat. Dia lemparlah tanah itu, dia ambil dari kantongnya, dia lempar tanah itu. Munjahid ini sambil melempar tanah tersebut, dia bilang, niki mbah lemas yang dicolong menungso kae, kulo balekake, kulo nyuwun ngapura dumateng bunderan dusun niki. Jadi dia bilang, ini tanah yang dicuri manusia itu saya kembalikan, saya mohon maaf atas nama seluruh dusun ini. Nah, pas tanah tersebut menyentuh tanah, tiba-tiba ada angin kencang dari tengah-tengah gundukan itu. Nah, anginnya itu muter kencang banget sampai menerbangkan semua daun-daun jati kering. Dan ranting-ranting di sekitar situ terbang semua. Munjahid langsung nunduk dan dia memejamkan mata. Karena debunya ini sampai masuk ke mata. Nah, di tengah kejadian itu, Munjahid juga dengar banyak suara kayak orang yang jerit, kayak orang yang teriak, marah. Tapi nggak kelihatan wujudnya. Nggak lama, kayak ada suara benda jatuh, keras banget. Barulah setelah itu kondisinya ini kembali normal. Munjahid masih gemeteran di situ, dia nggak percaya, dia baru saja ngelakuin ini semua. Nah, terus di depan Munjahid cuma tersisa gundukan akar pohon jati tadi. Dan di sisa akar yang awalnya mati kering itu, Munjahid ngelihat ada tumbuh tunas-tunas pohon jati baru. Dan daunnya itu juga sudah kelihatan muncul. Keesokan paginya, langsung suasana desa ini kerasa beda. Dan itulah untuk pertama kalinya di tahun 1991 itu, setelah sekian lama, selalu diawali dengan ketakutan-ketakutan, pagi itu dusun itu kayak tenang banget.
Dan kisah keberanian Munjahid malam itu akhirnya menyisakan cerita tutur yang terus melegenda dan diceritakan turun-temurun di dusun tersebut di Kabupaten Tuban. Dan inilah teman-teman 3 kisah yang kami bagikan di episode kali ini. Semoga dari semua kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.